uh, kira-kira yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah kita ini apa Bu? Dilema etika, artinya berhubungan dengan apa namanya etika baik guru maupun siswa Bu. Nah, dilema yang Ibu rasa itu adalah dilema begitu, permasalahan yang akhirnya nanti Ibu memberikan suatu keputusan dan solusi. Gitu. Jadi kalau yang baru-baru ini ada anak yang ketika kenaikan kelas, mereka itu sebenarnya sudah ada lampu kuning sih, merah belum, karena dia dikategorikan naik. Anak tersebut biasanya ada permasalahan dari keluarga. Contoh yang terbaru, sampai dia harus kita berikan pilihan setelah kita ada rapat dengan guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, wakil, karena ini menanggapi keluhan dari bapak ibu yang mengajar, ya kan? Kita sebenarnya sudah tahu permasalahan yang dialami anak karena broken home, orang tua yang bercerai. Kita juga sudah memberikan pemahaman pada anak untuk tidak ikut dengan permasalahan orang tua, artinya dia tetap harus belajar. 3 bulan waktu yang kita berikan ketika kenaikan kelas kemarin ternyata tidak dimanfaatkannya. Dilema satu sisi kita kasihan anak ini sebenarnya korban broken home, tetapi satu sisi juga kita tidak bisa membiarkan anak ini juga akan menjadikan penyakit, juga menyebarkan, kita takutnya ke kawan-kawan yang lain, karena laporan dari guru dia sering tidak hadir ke sekolah, ketika jam-jam pelajaran tertentu dia menghilang, ketika upacara pun dia tidak ada, kegiatan pagi pun dia datangnya juga nggak ada. Jadi tidak bisa lagi juga kita harapkan. Sudah dipanggil orang tuanya, kita sarankan mungkin ada tempat lain yang membuat anak ini lebih nyaman. Mungkin, jadi dilemanya di situ. Dilemanya satu sisi kita sebenarnya pengen menolong anak ini, tetapi sisi lain nggak bisa. Kita tidak bisa juga meneruskan dia untuk bersekolah di sini karena dia tidak bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Baik, jadi ketika permasalahan seperti itu, dilema yang terjadi pada Ibu, keputusan dan solusi yang Ibu ambil itu apa Bu? Ya, keputusan dan solusi artinya kita keputusan bukan keputusan kepala sekolah, tetapi itu keputusan semua dewan guru, wali kelas, guru BK dan wakil. Jadi kita sidang di sini, kita tanya anak maunya apa, orang tuanya maunya apa, selesai. Kalau sekolah maunya anak itu sesuai kesepakatan, dia tidak bisa lagi ada di sini. Tidak di sini. Jadi solusinya bisa jadi pindah gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas sekali apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah dan keputusan serta solusi yang sudah Ibu ambil. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah di SMK 1 Pantalai. Ya. Sini Pak, kami ada tugas dari CGP, dari Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Ini belajar bagaimana seorang kepala sekolah itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Tentunya dari sekian banyak masalah itu Bapak mengambil sebuah keputusan yang bijak, yang memiliki nilai-nilai kebajikan, istilahnya itu Pak ya. Jadi tidak tapi semuanya benar Pak. Tapi ada dari antara pilihan benar itu harus ada keputusan yang benar-benar yang paling adil, yang paling tidak banyak korban, istilah tanda kutip korban yang dirugikan dan sebagainya. Terutama mungkin permasalahan dengan siswa. Nah, dari banyak permasalahan yang Bapak hadapi, kira-kira permasalahan apa yang Bapak anggap itu pantas untuk dibicarakan? Memang sebagai kepala sekolah, sebagai leader, sebagai seorang manajer, memang di setiap tempat, di setiap satuan pendidikan itu pasti ada yang namanya masalah. Baik masalah yang terlalu besar, kecil, maupun sedang, itu tergantung dengan kita ketika kita menghadapi dan ketika kita memecahkan masalah tersebut. Masalah itu akan kecil kalau kita hadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan bajik, dan masalah itu akan besar kalau memang dibawa besar. Dalam suatu tempat atau lingkungan, memang permasalahan itu harus
dipecahkan dan memang harus mencari solusi untuk diselesaikan seperti itu. Kalau di sekolah ini biasanya ya karena warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, dari guru selaku pendidik dan siswa sebagai fungsional yang akan mendidik seperti itu. Artinya permasalahan yang timbul ada kadang-kala dari guru, ada kadang-kala dari siswa seperti itu. Paling permasalahan yang itu harus dicari solusi, harus dicari aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah sekarang tinggal bapak-bapak sebagai CGP Angkatan 8 kira-kira masalah apa yang akan ditanyakan atau masalah yang memang betul-betul saya hadapi di sini kemarin waktu awal saya di sini, apa yang bisa saya berikan seperti itu. Ya, jadi betul sekali yang Bapak sampaikan. Jadi semuanya bisa muncul di setiap tempat, gitu ya Pak ya, program ini. Nah, khususnya ini spesifiknya Pak, ketika di SMK Satu Rantawai ini yang menjadi dilema kita etika, bukan permasalahan yang benar-benar yang real atau nyata yang terjadi di SMK ini, ya, yang kemudian Bapak cepat menyelesaikan dan mengambil satu keputusan, ya kan, mengambil satu keputusan dan memberikan sebuah solusi dari keputusan itu. Kira-kira apa di situ? Contohnya Pak. Contoh Contohnya, itu real ya. Ya, mungkin sudah Bapak ambil Keputusan. ya langkah-langkah untuk menyelesaikan seperti apa, kemudian keputusannya ini loh keputusannya. Ya benar apa yang dikatakan oleh Pak Sadri tadi, karena saya di sini terhitung baru bulan 9 ini itu masuk 3 tahun, dan memang saya masuk ke sini anggaplah seperti sekolah yang baru, yang saya anggap semuanya baru dan semuanya bagus dan semuanya tidak bagus. Mengapa saya anggap semuanya baru? Karena memang saya baru di sini, lingkungan baru, semuanya baru. Kemudian mengapa saya anggap semuanya baik? Karena semua orang itu pasti baik. Iya. Dan mengapa saya anggap semuanya buruk? Karena semua orang itu punya potensi untuk melakukan keburukan tersebut. Terus terang, saya pada awal masuk ke sini banyak sekali problem, terutama dari anak-anak dari etika, dari mengerti seperti itu. Karena saya sebagai seorang guru agama, guru yang memang berkewajiban untuk menumbuhkan etika moral yang baik terhadap anak-anak. Artinya ketika etika itu sudah memudar atau etika itu sudah hilang, hampir hilang di suatu sekolah, otomatis keterpanggilan saya sebagai seorang kepala sekolah untuk membenahinya. Karena pada awal saya lihat anak-anak di sini untuk sapa, senyum, apalagi salim salaman dengan guru itu jauh sekali seperti itu. Mau sekolah saja, alhamdulillah. Artinya mereka itu punya identitas, punya status sebagai seorang pelajar saja, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun ini sudah ada perubahan, ada budaya saling, budaya sapa, budaya senyum setiap hari. Guru-guru yang mengajar yang pertama wajib menyambut anak-anak dengan sapa, dengan senyum dan saling seperti itu. Tapi intinya apa yang saya lakukan kemarin adalah kepada guru. Karena guru itu adalah agen perubahan. Kalau tidak gurunya yang kita rubah, mindset daripada pendidik itu yang kita rubah, otomatis anak-anak juga tidak akan berhasil. Makanya saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali kemarin saya masuk ke sekolah ini pada saat pandemi COVID tahun 2020, September 2020. Artinya saya saya masuk ke sini, saya punya program 100 hari kerja untuk guru, yaitu perubahan mindset, cara pemikiran dan perubahan mindset cara mental sebagai seorang pendidik. Artinya saya punya waktu 100 hari, saya punya waktu kurang lebih 1 tahun untuk merubah sekolah ini menjadi alhamdulillah ada dan menuju ke yang lebih baik lagi seperti itu.